seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Perkenalkan, nama saya Wilona Budisan dengan NPM 2315010053. Saya dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum di Indonesia, mulai dari pertama sampai dengan saat ini. Yang pertama itu ada Rajana Pembelajaran pada tahun 1974. Rajana Pembelajaran ini menekankan tentang pendidikan karakter dan kesadaran bernegara. Walaupun sistemnya masih kolonial, tetapi isinya sudah tentang kemerdekaan. Yang kedua itu ada kurikulum Rajana Pelajaran Terurai pada tahun 1952. Yang dimana kurikulum ini lebih suci dari kurikulum yang sebelumnya, karena setiap mata pelajaran tersusun, terurai, dan memiliki rencana pembelajaran mulai dari SD sampai SMA. Dan yang ketiga itu ada kurikulum Rajana Pendidikan, yang dimana pemerintah sudah mengenalkan sistem Pancawardhana, yang di situ menekankan moral, kecerdasan, emosional, artistik, dan juga jasmani untuk mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang produktif. Yang keempat itu ada kurikulum tahun 1968, yang dimana kurikulum ini menekankan pembentukan manusia Pancasila sejati, dan unsur pembelajarannya itu dibagi menjadi moral Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan, khusus, sederhana, dan ringkas. Dan yang kelima ada kurikulum tahun 1975, di mana kurikulum ini sudah menggunakan instruksional umum dan instruksional khusus, dan sudah menggunakan penilaian satuan pembelajaran. Tetapi sayangnya kurikulum ini terlalu banyak menggunakan dokumen sehingga guru menjadi terbebani. Yang keenam itu ada kurikulum tahun 1984, di mana kurikulum ini menekankan cara aktif belajar siswa atau CBSA, yang dimana diharapkan siswa lebih aktif daripada guru. Namun kurikulum ini sering disalahpahami dalam praktiknya, sehingga dianggap terlalu membebani siswa. Yang ketujuh itu ada kurikulum tahun 1994 dan suplemen tahun 1999, di mana kurikulum ini menggabungkan dua kurikulum antara kurikulum tahun 1975 dan kurikulum tahun 1984. Materinya padat dengan waktu yang terbatas, dan suplemen tahun 1999 hanya memperbaiki sedikit kelemahan pada kurikulum tahun 1975 dan 1984. Yang kedelapannya itu ada kurikulum tahun 2004 yang berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini berorientasi pada pencapaian kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaiannya lebih banyak menggunakan portofolio, tapi penerapannya kurang maksimal karena tidak semua sekolah itu siap. Yang kesembilan itu ada kurikulum 2006 atau KTSP. Sekolah diberi kebebasan menyusun kurikulum sesuai karakteristik daerah dan siswa, tetapi tetap mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Guru punya peran besar dalam perencanaannya. Dan yang ke-10 itu ada kurikulum 2013 atau K13, menekankan pembelajaran
berbasis kompetensi, penguatan karakter, dan penilaian autentik. Materi dibuat terintegrasi antar mata pelajaran, serta lebih banyak tugas proyek atau kolaborasi, yang dimana di sini siswa banyak menggunakan praktik dan kolaborasi itu menggunakan kelompok. Dan yang ke-11 itu ada kurikulum merdeka. Nah, yang kita gunakan pada saat sekarang ini. Kurikulum terbaru ini memberi kebebasan penuh kepada guru dan siswa. Fokus utamanya itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Materinya fleksibel, penyesuaian minat dan bakat siswa, serta mendorong pembelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, kurikulum merdeka ini mencari talenta-talenta siswa dan tidak terlalu menekankan pada mata pelajaran, dan guru dan siswa bebas menggunakan pembelajaran itu, tetapi tetap mendorong pada talenta yang dimiliki siswa. Nah, itulah sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mulai tahun 1947 hingga saat ini atau kurikulum merdeka. Setiap perubahan kurikulum itu bertujuan mewujudkan pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.